Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat beserta salam semoga tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta. Bagaimana kabarnya santri Hasanah, khususnya kelas 3 Kufa dan Basroh? Ustazah berharap semuanya dalam kondisi lebih baik dari hari kemarin. Amin Allahumma amin. Sampailah kita pada subtematik 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, sub terakhir pada tematik tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tumbuhan adalah pondasi utama dari kehidupan di muka bumi serta unsur terpenting bagi keberlangsungan kehidupan. Tumbuhan adalah makanan bagi manusia, hewan, dan makhluk lainnya. Melalui tumbuhanlah semua makhluk hidup dapat bernafas dengan oksigen yang dihasilkan oleh daun-daun hijau di seluruh ruang bumi. Dan dari tumbuhan, makhluk hidup bisa mendapatkan air untuk minum, seperti air yang terkandung dalam buah-buahannya. Pernahkah teman-teman mendirikan tenda? Coba perhatikan, apabila kita akan mendirikan tenda, tali temali ditarik dari semua sisi agar tegak dan tidak roboh atau miring. Demikianlah kita mendapati pohon dan tanaman mempunyai akar yang panjang dan tersebar ke segala arah di dalam tanah agar membuatnya berdiri tegak. Semakin besar bagian atasnya, semakin panjang akar-akarnya. Kalau tidak demikian, bagaimana pohon-pohon kurma yang tinggi begitu kuat menahan serangan badai dan angin kencang? Lihatlah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului karya manusia. Manusia mengerti cara mendirikan tenda dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pohon dan tanaman. Akar-akarnya adalah seperti tali temali bagi tenda dan dahan-dahannya menjadi tiang. Begitulah seharusnya seorang muslim, sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 24 yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Sama halnya dengan pertumbuhan pada manusia dan hewan, pertumbuhan pada tumbuhan ditandai dengan bertambah berat, bertambah tinggi, dan juga bertambah besar. Kalau perkembangan tumbuhan ditandai dengan bertambahnya kemampuan fungsi organ tubuh menuju kedewasaan, yaitu siap bereproduksi. Kita lanjutkan ya. Biakan pada tumbuhan terbagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan dengan cara generatif atau melalui perkawinan. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif atau tanpa perkawinan. Pada perkembangbiakan generatif, tumbuhan berkembang biak dengan biji. Biji dihasilkan dari proses penyerbukan, lalu pembuahan, lalu dilanjutkan dengan tumbuh buah dan biji. Nah, teman-teman akan membahas tumbuh buah dan biji atau proses perkecambahan lebih lanjut di kelas 6. Ustazah hanya akan memperlihatkan gambar di mana di situ ada ketika sudah ada biji, maka tumbuhlah akar, lalu muncul tunas, lalu kemudian dilanjutkan dengan batang dan kemudian daun, bunga, dan terakhir buah. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini ya.
Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin terbagi menjadi dua juga teman-teman. Yang pertama yaitu secara alami atau tanpa bantuan manusia. Yang kedua, buatan, pastinya dengan bantuan manusia. Ada 10 proses alami pada perkembangbiakan vegetatif, tapi di sini kita hanya akan membahas 6 proses alami saja. Yuk kita bahas satu-satu. Perkembangbiakan dengan umbi. Cara perkembangbiakan dengan tumbuhan umbi ada beberapa macam. Yang pertama, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan makanan. Contohnya pada gambar, yaitu ubi. Terus ada huruf B, ada huruf K, ada huruf T. Cari tahu yuk, tumbuhan apa lagi ya? Yang kedua adalah umbi lapis, yaitu lapisan-lapisan daun atau susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya bawang merah dan juga bawang apa ya? Selanjutnya umbi akar, yaitu akar yang mengembung atau tidak beruas-ruas yang berisi cadangan makanan. Maksudnya beruas yaitu seperti jari-jari kita. Contohnya apa tuh? Wortel. Terus ada apa lagi tuh? Huruf L. Kira-kira apa ya? Yuk kita cari tahu. Selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan dengan spora, yaitu kotak spora atau sporangium akan pecah, lalu spora akan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora ini fungsinya mirip dengan biji, contohnya tumbuhan paku. Juga ada tumbuhan apa lagi tuh teman-teman? Selanjutnya perkembangbiakan dengan tunas, yaitu tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya pada pohon bambu. Dan juga pada pohon apa ya yang diawali dengan huruf P? Oke, kita lanjut. Sekarang perkembangbiakan dengan rizom, yaitu rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah. Bentuknya mirip akar, berbuku-buku dan beruas-ruas. Contohnya ada pada kunyit, jahe, juga lengkoas. Selanjutnya perkembangbiakan buatan pada tumbuhan. Ada apa saja ya? Ada mencangkok, ada okulasi, ada sambung, ada stek batang, ada merunduk. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok adalah mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Contohnya pada pohon apel, terus ada juga pada pohon yang depannya huruf M, juga pada pohon yang depannya huruf N. Kita cari tahu ya, pohon apa saja itu. Nah, sayangnya pada tumbuhan hasil cangkok walaupun dia lebih cepat berbuah, akan tetapi pohonnya mudah roboh teman-teman karena akarnya lebih rapuh. Yang kedua, perkembangbiakan buatan pada tumbuhan yaitu dengan cara menstek. Ya, perkembangbiakan buatan pada tumbuhan dengan cara stek, yaitu memotong bagian tumbuhan kemudian ditanamkan dan dapat tumbuh menjadi tanaman yang baru. Contohnya pada singkong, pada pohon dengan inisial M, dan juga pada pohon dengan inisial CB. Oh iya, bagian tumbuhannya tidak hanya pada batang tapi juga bisa pada daun. Selanjutnya, perkembangbiakan buatan pada tumbuhan dengan cara sambung, yaitu menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis, contohnya singkong, dan juga pada tumbuhan yang berinisial M. Apa yuk? Ya, kita bahas selanjutnya perkembangbiakan buatan pada tumbuhan dengan cara runduk, yaitu mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau dirundukkan kemudian dibenamkan oleh tanah.
Contohnya ada pada pohon apel dan juga pada pohon dengan inisial S. Cari tahu ya teman-teman. Selanjutnya, perkembangbiakan buatan pada tumbuhan dengan cara menempel. Menempel adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis. Contohnya ada pada pohon mangga. Oke, teman-teman. Sekian dulu dari Ustazah. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik ya. Kalau masih ada yang kurang jelas, boleh hubungi Ustazah. Boleh ditanyakan apa yang kurang jelasnya. Oh iya, ini slide terakhir adalah slide yang tadi di awal ada sedikit kesalahan, Ustazah perbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.